Jadi apa itu syirik Bapak Ibu sekalian? Yaitu menduakan Allah, kemudian menyekutukan Allah. Dalam hal apa? Dalam semua yang menjadi kekhususan Allah. Apa yang sering kita ucapkan di dalam salat kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tapi kenyataannya tidak. Tidak kita serahkan kepada Allah. Ibadah kita duakan Allah. Kita mesti menganggap ada makhluk yang sama seperti Allah. Ada makhluk yang kuat daripada Allah, sehingga kita mendekatkan diri kepadanya. Sehingga kita solat ke pohon-pohon besar, solat ke tempat-tempat keramat. Siapa yang kita solati di sana? Orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bernazar, kita menyembelih untuk pohon besar, menyembelih untuk bangun jembatan, menyembelih untuk bangun rumah karena takut dengan jin dan syaitan segala macamnya. Kalau itu kita serahkan kepada selain Allah, ini yang syirik, menduakan Allah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita. Para ulama mengatakan tetapnya kita di atas keistiqomahan itu adalah karomah. Jadi karomah itu Bapak Ibu bukan kita bisa menghilang, bukan kita bisa terbang, berjalan di atas air, bisa melihat jin, bukan. Karomah itu kejadian luar biasa pada seorang yang mukmin dan saleh. Untuk masa sekarang, apa itu bentuk-bentuk dari karomah kata para ulama? Di saat semua orang terlibat riba, kita bebas dari riba. Ini orang hebat ini, dapat karomah dia. Di saat semua orang hampir terlibat dalam perzinahan, perselingkuhan, dia selamat, bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga ucapannya sehingga tidak jatuh ke dalam perzinahan. Ini karomah. Ini hebat ini. Mencari orang yang seperti ini susah. Kenapa? Karena Allah memberikan kepadanya keistiqomahan. Di saat semua orang menipu, di saat semua orang berbuat curang, dia jujur. Meski dia harus disisihkan oleh teman-temannya, meski dia harus dibenci di tempat pekerjaannya, dia tetap kokoh. Ini karomah. Di saat hampir semua orang membuka auratnya, tidak benar di dalam menutup auratnya, dia menjadi perempuan yang salehah, tetap istiqomah menutup auratnya. Ini yang karomah. Meskipun lingkungan di sekitarnya memburukkannya, mencemooh dan segala macam, ini karomah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Di saat hampir sebagian orang berat melangkahkan kakinya ke masjid, Allah berikan kemudahan, karomah. Di saat hampir sebagian orang berat untuk sholat subuh berjamaah, kita diberi kemudahan.
Di saat sebagian orang sibuk dengan dunia, Allah masih memberikan kita kemudahan dalam beribadah. Ini adalah karunia. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan keistimewaan berupa istiqomahnya kita di dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki ini sampai akhir hayat kita. Allah izinkan kita menutup hayat kita dengan husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam keadaan ibadah di atas Islam dan iman. Allahumma amin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan dan ikutan bagi kita semua. Siapa yang menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah, contoh, suri tauladan, dia berakidah sebagaimana akidah Rasulullah. Dia beribadah mengikuti Rasulullah, bermuamalah mencontoh Rasulullah, berakhlak, beragama bagaimana dia menyesuaikan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah orang-orang yang mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan nanti kebahagiaan hidup di akhirat. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah kumpulkan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Allahumma amin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah mudahkan kita untuk mengulang-ulang kaji, ya, mengingat-ingat yang lupa, menguatkan yang ala dipelajari dan menjemput hidayah. Jadi kadang-kadang Pak Ibu, awaklah dengar ceramah dari ustaz-ustaz, ya enggak, giliran ustaz ku menyampaikan dibuka deh Allah pintu hidayah, ya. Giliran ustaz tu menyampaikan tentang solat malam, tak buka pun deh hiyo. Lah barang mampu kini. Alun pernah rutin solat malam. Mulai hari kuambun yo rutin solat, itu hidayah. Kita tidak tahu kapan Allah bukakan hidayah untuk kita. Tapi jemput hidayah tadi. Bagaimana cara menjemputnya? Hadiri majelis-majelis ilmu. Berusaha paksa diri untuk mendatangi majelis ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara gunanya kita mengulang-ulang kaji, mengokohkan, menjemput hidayah. Jadi saya pernah baca kisah-kisah nyata yang diceritakan oleh ulama. Jadi ada anak kecil ini, seorang anak kecil wanita, dia kena kanker. Anak ini hafizah 30 juz. Kemudian pergi berobat dia ke Perancis. Di ketika dia akan dioperasi atau diperiksa oleh dokter wanita ini, dia mengatakan, "Wahai ibu, apa agamamu?" Dia mengatakan, "Agama saya Kristen." Apa katanya? "Masuklah engkau ke dalam Islam, engkau akan selamat." Ibu ini menangis, dia menangis mendengar perkataan anak kecil. "Kenapa engkau menangis?" "Aku bekerja puluhan tahun di Mesir, di negeri kaum muslimin, tidak pernah satu orang pun mengajakku masuk ke dalam Islam. Sekarang di negeriku, seorang anak kecil yang dalam keadaan tak akan hidup setelah operasi atau meninggal, menawarkan Islam kepada Allah." Bukakan pintu hidayah melalui satu kata saja, "Masuklah engkau ke dalam Islam, engkau akan selamat." Akhirnya masuk dia ke dalam Islam. Bagaimana kehebatan satu kata yang bisa membuka kepada hidayah. Jadi jangan pernah bosan Bapak Ibu. Ko alun solat anak awak ingin tarui, "Nak, solat sayang, ayo nak solat." Lah kadang nanya telepon juga, "Nak, lah solat nak, jangan pernah tinggalkan solat." Kenapa? Satu perkataan kita itu ada waktunya hidayah terbuka, maka diterima oleh orang yang mendengarnya. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya mempelajari ilmu agama ini jalan mudah bagi kita menuju surga. Dan ilmu agama ini Bapak Ibu sangat kita butuhkan sekarang. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ya, kalau seseorang punya harta, punya uang, dia yang menjaga harta.
Dia yang sibuk menghitung kekayaannya, menjaga hartanya jangan sampai hilang, jangan sampai dicuri orang. Tapi kalau orang punya ilmu agama, ilmu yang akan menjaganya. Harta kita yang menjaga, ilmu kita yang dijaga oleh ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Yang paling takut, hanya saja yang takut kepadaku, kata Allah, dari hamba-hambaku ini adalah para ulama. Siapa? Orang yang berilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin dia amalkan, semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iko yang mulai hilang di awak kini apa ibu? Mau baca berita taguliang oto membawa talua. Apa yang dilakukan kaum muslimin Pak Ibu? Nyojarah talua tadi, ya. Terguling mobil membawa bahan ini, bahan itu, segala macam. Apa yang dilakukan? Dijarah. Jatuh orang, melanggar orang, kini apa yang dilakukan sebagian kaum muslimin? Mambiak isi dompetnya, mambiak apa yang ada di dalam tas. Belum lagi yang atas-atasnya, semakin gadang gajinya semakin korupsi. Belum lagi pergi kita ke pasar-pasar, mencari timbangan yang pas tu di pasar. Susah atau mudah Pak Ibu? Susah. Kenapa? Tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Makanya yang sering saya katakan, di Indonesia ini orang hebat sudah sangat banyak sekali. Tapi orang yang jujur dan takut kepada Allah ini yang sedikit. Masuk pekerjaan, sogok sana, sogok sini. Apa saja, mulai dari level paling bawah sampai level pejabatnya, sampai level pemimpinnya, semua rusak. Kenapa? Tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedepannya anak-anak kita lah calonnya Bapak Ibu. Calon yang akan menyuap, calon yang akan berbuat curang, calon yang akan melakukan ini dan itu dari berbagai kerusakan. Apa yang harus kita lakukan? Ajarkan kepada mereka ilmu agama, dan Allah akan tanamkan dalam hati mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin dia menjadi baik, Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama ini. Di Bogono ya Pak Ibu, awak meluangkan waktu agak setengah jam untuk mengulang-ulang kaji tadi, sehingga po semakin kokoh, sehingga po yang tadi nyulupu ingat balik. Kemudian Allah turunkan rahmat, ketenangan, kemudian rasa takut di dalam hati kita ini. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang hal-hal yang menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Lalu kami datangkan, kami hadapkan kepada kami, kata Allah, amalan mereka yang banyak tadi. Kemudian kami jadikan amalan tersebut bagai debu yang berterbangan. Tidak ada artinya. Allah tidak terima amalnya. Allah tidak jadikan amal saleh. Jadi sudah habis waktunya, habis umurnya, habis hartanya, habis semuanya. Dia mengira membawa amalan yang banyak. Ketika dia berdiri di hadapan Allah, akan menghisap semua amal-amal tersebut. Ternyata haba'an mansura. Kami jadikan, kata Allah, bagaikan debu, butiran-butiran debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja kita khawatir dengan kondisi yang seperti ini. Maka tentu saja kita berharap kepada Allah kita tidak termasuk dalam golongan-golongan yang seperti ini. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah, jadi semakin tinggi Ka'bah, beliau berdiri di atas maqam Ibrahim.
Di maqam itu bukan kuburan ya Bapak Ibu, tapi injakan kaki, tempat berdiri. Maka Nabi Ismail di bawah memberikan batu. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan batu tersebut. Setiap meletakkan batu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ini dari kami ya Allah. Jadikan amal soleh, terimalah amalan ini. Saking takutnya, setiap meletakkan satu batu, Rabbana taqabbal minna. Setiap meletakkan satu batu, Rabbana taqabbal minna. Padahal ini Nabi, bapaknya Nabi, telah dijamin surga. Tapi ketika beribadah kepada Allah, ada rasa takut. Takut kalau Allah tidak menerimanya. Rabbana taqabbal minna. Jangan lupakan doa-doa ini setelah kita melakukan amal soleh. Maka oleh karena itu kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah. Tidak ada artinya dan tidak bernilai pahala. Yang pertama, murtad, keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal berada di dalamnya. Al-Baqarah ayat 217. Ini Allah menerangkan baranai lo orang tu rajinnya berinfak, rajinnya bersedekah dan segala macamnya. Kalau dia murtad, kalau dia mati dalam keadaan kafir, apa kata Allah? Kami hapus. Apa yang Allah hapus? Amalnya dunia dan akhirat. Tidak ada. Kalau model itu Ustaz, itu tidak adil Allah dah. Nyo berbuat elok tu masuk anjunyo ke dalam neraka. Allah balas di atas dunia. Buat cari orang-orang kafir yang elok, rajin bersedekah, bakti kepada orang tuanya dan semacam, Allah berikan kebaikan. Semakin kaya, semakin tenar, Allah berikan kesehatan. Pokoknya Allah balas di atas dunia. Adapun di akhirat, kami hapus amalannya dunia dan akhirat. Jadi bagi orang-orang yang murtad, keluar dari Islam bukan perkara yang ringan. Bisa diperangi, bisa dibunuh oleh pemerintah kalau seandainya berdiri syariat Islam dalam pemerintahan tersebut. Dan ini Bapak Ibu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sebagian anak-anak ya enggak nikah dengan laki-laki kafir, ini haram hukumnya. Wanita muslimah tidak boleh baik dengan ahlul kitab maupun dengan orang kafir dan yang lainnya, tidak boleh. Haram hukumnya. Jadi kalau lah mulainya dake-dake ada orang yang berlainan agama, capek jauhan. Jelaskan, ini hukumnya murtad. Karena sebagian orang dia dekati wanita muslimah, kemudian dia hamili, kemudian dia mengatakan saya bertanggung jawab, pura-pura masuk ke dalam Islam. Setelah menikah dia bawa istrinya murtad, anak-anaknya murtad. Waliyazbillah. Ini peringatan kepada kita semua. Tanamkan ini kepada anak-anak kita. Di dalam Al-Baqarah 217. Siapa yang keluar dari agamanya, Allah hapus pahalanya dunia dan akhirat. Tidak ada gunanya. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesyirikan. Mempersekutukan Allah, menduakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Di ini Allah menegaskan, seandainya mereka berbuat syirik, maka kami hapus amal-amalan. Artinya pahala dari amalannya tidak Allah berikan. Jadi apa itu syirik Bapak Ibu sekalian? Yaitu menduakan Allah, kemudian menyekutukan Allah. Dalam hal apa?
dalam semua yang menjadi kekhususan Allah. Apa yang sering kita ucapkan di dalam salat kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tapi kenyataannya tidak kita serahkan kepada Allah. Ibadah kita duakan Allah. Kita masih menganggap ada makhluk yang sama seperti Allah, ada makhluk yang kuat daripada Allah, sehingga kita mendekatkan diri kepadanya. Sehingga kita solat ke pohon-pohon besar, solat ke tempat-tempat keramat. Siapa yang kita solati di sana? Orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bernazar, kita menyembelih untuk pohon besar, menyembelih untuk bangun jembatan, menyembelih untuk bangun rumah karena takut dengan jin dan syaitan segala macamnya. Kalau itu kita serahkan kepada selain Allah, ini yang syirik. Menduakan Allah, berbagi ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang menciptakan kita Allah, yang memberi kita rezeki Allah, yang mengabulkan doa-doa kita Allah, yang memberi kesembuhan hanya Allah, Allah yang menurunkan hujan dari langit, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang menjaga kita, yang hanya mampu menolak mudarat dan mendatangkan manfaat hanya Allah. Kemudian ketika kita beribadah, kita bagi kepada selain Allah. Bagaimana Allah tidak akan marah? Allah ciptakan satu hati di dalam jiwa kita ini agar hati tersebut hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Makanya Allah katakan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya kalian berbuat syirik, kalian duakan aku, disekutukan Allah, maka kami hapus semua amal-amal kalian tersebut. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sering membaca di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu, tidak kepada siapa saja. Menyembahmu dan minta tolong kepadamu. Allah berikan tsunami. Apa yang dia lakukan? Dia bikin sesajian tumpeng segala macam, datang dia ke laut. Kenapa? Untuk memberikan sesajian kepada penghuni laut, agar jangan marah lagi memberikan banjir. Padahal dia sudah mengatakan tidak akan minta tolong kecuali kepada Allah. Mana dia? Dia duakan Allah. Dia mendatangi tempat-tempat yang lainnya, ketika diuji dia dengan gempa dan segala macamnya, datang dia ke gunung. Ya wahai penghuni gunung, jangan mengamuk lagi dan segala macam. Mana dia? Ketika dia minta tolong, yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah kepada selain Allah, ini dia kesyirikan. Dalam beribadah, dalam sesuatu yang khusus hanya Allah yang mampu, kemudian kita bagi ibadah tersebut, itulah dia kesyirikan. Jadi kesyirikan tadi Bapak Ibu bukan sekadar menyembah patung, tidak, itu bagian dari kesyirikan. Tapi setiap ibadah yang seharusnya dia hanya untuk Allah, kita selewengkan, kita bagi, kemudian kita lakukan hal tersebut, ini dia yang kesyirikan. Makanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan seorang anak yang dia dibesarkan oleh ayah dan ibunya, diberi minum susu oleh ibunya, dibesarkan, dinafkahi oleh ayahnya. Ketika dia sudah besar, dia berbakti kepada ayah dan ibu yang lain. Bagaimana menurut kalian, kata Rasulullah? Ini orang bodoh, ini durhaka. Bagaimana lagi yang menciptakanmu Allah dari tiada menjadi ada, yang memberikan engkau rezeki Allah, semuanya Allah berikan kepadamu, kemudian engkau berbakti kepada selain Allah, engkau menyembah kepada selain Allah, engkau minta tolong kepada selain Allah, engkau bergantung kepada selain Allah, engkau beribadah kepada selain Allah. Makanya wajar, ini orang bodoh, orang yang tidak tahu dintuang kalau bahasa awaknya Pak Ibu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan yang seperti ini, Allah jadikan
surga haram baginya. Allah tetapkan dia di dalam neraka. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah akan haramkan baginya surga. Kenapa? Allah sangat marah, sangat marah dengan kesyirikan yang dilakukan. Coba Bapak Ibu sekalian, selama bertahun-tahun, ribuan tahun tidak ada kesyirikan. Di zaman Nabi Nuh terjadi kesyirikan, mulai orang menyembah patung. Berlalu waktu 950 tahun kurang lebih, Nabi Nuh berdakwah. Apa kata mereka? Kalau benar engkau Nabi, coba datangkan azab kepada kami. Azab. Dan tidak pernah Allah menurunkan azab yang seperti itu, baik sebelumnya atau sesudahnya. Kenapa? Saking marahnya Allah dengan perlakuan kesyirikan ini. Coba kita baca dalam Quran kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud, semuanya disebabkan mereka melakukan kesyirikan. Allah kirimkan azab yang tidak bisa kita kira dan luar biasa mengerikannya. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya suatu perkara, atau dia mendatangi dukun-dukun yang bekerja sama dengan jin dan syaitan, sekadar bertanya saja, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim, sahih hadisnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kita percaya kepada ramalan. Kalau dulu ada Mama Loren, Said Baba, ya, yang apa? Kalau anak-anak sekarang siapa? Roy Kiyoshi dan segala macam. Tidak boleh, haram. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mendatangi tukang ramal? Sekedar bertanya, tidak meyakini ini, bertanya-tanya saja, iseng-iseng saja Ustaz, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian anak-anak muda kita baca zodiak ya. Saya bintangnya Taurus nih. Kehidupan saya hari ini begini, nasibnya begini, jodohnya begini, ini segala macam. Ini bagian dari ramalan. Sekadar membaca-baca saja, walaupun tidak diyakini, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Apapun bentuk ramalan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada sekte-sekte hari kiamat ya. Kalau dulu tahun berapa Bapak Ibu? 2012 ya. 2012 bulan 12 ya. Jam 12 hari kiamat. Ini ramalan yang akhirnya tidak terjadi hari kiamat. Akhirnya mereka bunuh diri massal. Ini dia buah keburukan dari ramalan-ramalan tersebut. Jadi Nabi sudah batasi bahwasanya siapa mendatangi tukang ramal dan bertanya tentang sesuatu, tidak diterima salatnya 40 hari. Artinya agama ini tidak dibangun di atas ramalan. Berapapun saktinya dia. Kita sudah punya Quran, kita sudah punya hadis. Tidak akan tersesat siapa yang berpegang dengan kedua hal tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, ko adonyo barana siaknyo alimnyo hari kiamat akan terjadi sekian, kau akan terjadi sekian, jangan percaya. Ya, banyak macamnya. Kalau dulu yang saya dengar di Jogja itu rajanya mimpi. Jadi mimpi ada api datang ke kerajaannya. Kemudian ditanya ke tukang ramalnya. Ini pertanda buruk raja apa caranya? Seluruh masyarakat harus membuat lamang, itu ya. Nah, ini diantara bentuk ramalan. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dukun. Apa yang dimaksud dukun di sini Bapak Ibu? Kalau dewa ada dukun beranak, dukun patah, ya. Ada yang sewana dukun-dukun yang lain. Jadi dukun yang dimaksud di sini adalah dukun yang bekerja sama dengan jin dan syaitan. Memang dia membuat janji. Sehingga apa, dari janji-janji tersebut nanti diminta syarat-syarat.
Ya, ada sebagian ulama menjelaskan dukun ini meminta bantuan kepada jin atau syaitan. Apa syaratnya? Boleh, saya akan berikan ilmu dengan syarat engkau menulis Al-Quran dengan darah haid. Jadi diambilnya darah haid, ditulisnya Al-Quran dengan darah haid. Ada yang menjadi syaratnya menjadikan Al-Quran sebagai injakan untuk masuk ke rumahnya. Jadi dia letakkan alas kaki di bawahnya Quran. Jadi saya pernah dengar cerita dari guru saya dulu. Ada sebuah negeri di Sumatera ini juga, ada dukun besar, orang dari Malaysia, Singapura, Bubek kayaknya. Jadinya ada satu ruangan khusus, di dalamnya tu nak boleh siapun mencalian. Lah meninggalnya orang penasaran, isinya ternyata WC jongkok. Pas diinjak-injak kakinya tu ada Quran 2. Di setiap nyu buang air, injak dulu Quran. Kenapa? Berikan dulu kekafiran, baru diberikan hadiah oleh jin dan syaitan tadi. Dan itu pun sebenarnya lemah. Wah, ini kisah dulu Bu, waktu masih bujang-bujang ya. Kisah dukun AS Arun Suraji di Deli Serdang, sempat difilmkan itu. Jadi nyusuruh orang telanjang, bobek kinyo, tu nyusuruh masuk ke dalam tanah. Sudah tu sampai lihia nyocakik orang tadi, nyotampung air lidah. Kecenya kalau dibiansa ambo modekwa sampai syarat yang diminta dek jin ambo tadi, ambo kemudian ko saya dari bawah meledak pesawat. Tengok bagaimana jin dan syaitan tadi menyesatkan. Nyo kalau lah masuk awak dalam lingkungan yang seperti itu, Bapak Ibu, tidak boleh. Nanti ada lo candu mistik, ada candu segala macamnya, sibuk cari barang-barang antik, ya, cari jengklot, benda ini, sibuk betapa di sinan beko keluar cincin, diambil cincin sakti dan segala macam, bisa mencari jin, bisa mengubah orang dan segala macamnya. Nabi tutup. Siapa yang mendatangi tukang ramal dan dukun yang bekerja sama dengan jin dan syaitan, tidak diterima salatnya 40 hari. Kenapa? Kalau lah mulai wak masuk ke sinan beko bare. Ya. Mbo pernah meruqyah anak ketek dulu kelas 1. Nyongkek batu gadang, nyojak betinju. Tombo tanya apa sebabnya, Pak? Nyo punya kakek Ustaz. Kakeknya kok tentara, nyo punya ruangan mistik ni ya, banyak keris, banyak apa. Jadi nyo kini sakare Ustaz. Racik-cik ngoknya tapi payah. Di kecek jinnya ambo nak keluar dari pak kodo sampai ada yang mewarisi anaknya, ada yang ni dah anyo kaja cucunya. Lihat bare kalau lah sampai wak masuk dalam dunia yang seperti ini berat. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita menganggap bahwasanya yang namanya ilmu dalam Islam itu ya bisa tabang, bisa eko dan segala macamnya. Kita baca kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu ada yang menyebutnya Al-Jilani. Beliau banyak karomah. Diceritakan beliau berjalan di padang pasir, tiba-tiba datang awan. Ya, kemudian awan tadi berbicara, "Wahai Abdul Qadir Jailani, hari ini engkau telah kubebaskan dari syariat. Sudah halal semuanya bagimu. Hari ini engkau sudah sampai derajat makrifat. Tak perlu lagi engkau solat, tak perlu lagi. Kalau engkau melakukan maksiat, tak dosa lagi. Sudah dijamin surga." Diambilnya batu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian dilempar. "Pergi engkau iblis." Ya, itu Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak Ibu, nyawa ilmu, ikonya preman pasar, solat indah, atau jarang solat kok ndak premannya menuntuinya ilmu-ilmu yang modern. Datang jin tadi, kombo Allah mah, hari ini engkau telah mulia ndak solat. Akhirnya apa yang dia kerjakan? Ndak solat. Kenapa? Bahaya kalau sudah main-main dengan dunia klinik dan segala macamnya. Makanya Allah tutup. Sekadar mendatangi saja tidak diterima solatnya selama 40 malam. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa Isya?
Ya, kita tanya jawab atau materi? Lanjut aja. Baik, insyaallah. Baik, masih. Baik kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang keempat yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yuqbalillahu minhum sarfan wala adlan, akun wa mananan wa magzabun bil qadri." 3 golongan yang Allah tidak terima amal ibadahnya, yang wajib dan yang sunnah. Siapa itu? Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini sahih. Jadi salah satu dari amalan yang membuat amalan sunnah dan amalan wajib kita tidak diterima oleh Allah adalah durhaka kepada orang tua. Kenapa kaum muslimin Bapak Ibu? Karena banyak orang ketetangganya nak tanggung elok. Kalau di kantor dipuji di orang, acuk mentraktir, ya. Kalau di ma dipuji di orang, onde tutur katanya ya benar lembut dan segala macam. Tapi dengan orang tuanya terbalik. Suka membentak, pelit, tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah wajibkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan aku wajibkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dan kemudian berbuat baik kepada orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua ini Bapak Ibu sekalian adalah kewajiban. Ketika kita melakukan kedurhakaan, apa kata Rasulullah? Ada 3 golongan. Salah satunya, orang yang durhaka kepada orang tua, apa yang dia dapatkan? Allah hapus amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ini balasan bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan betapa banyak, tidak hanya dalam ajaran Islam, di mana-mana pun yang namanya berbuat baik kepada orang tua ini adalah sebab-sebab mendatangkan keberuntungan, sebab-sebab yang memberikan kebaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu meninggalkan salat wajib, terutama salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Bakiru bi salatil asar, fa inna nabiyya qala man taraka salatal asar faqad habita amaluh." Bersegeralah kalian melakukan salat asar, karena Nabi bersabda, siapa yang meninggalkan salat asar maka gugurlah amalnya pada hari itu. Ini Nabi tekankan salat asar karena orang sering lalai. Kalau orang menggalih pas salat asar tu sedang rami-rami, ya misalnya, bekolah kan azan baru, bekolah kan iqamah baru, bekolah kan salam baru, bekolah kan jam 5 baru, jam 6 baru, akhirnya lah azan maghrib. Maka siapa yang meninggalkan salat asar, kata Rasulullah SAW, maka pada hari itu gugur semua amalnya, gugur semua amal. Ini ditekankan karena pada zaman Nabi orang banyak terlalaikan pada waktu asar ini. Apakah dia berdagang, apakah dia berternak, mencari hewan ternaknya. Maka ketika sudah masuk sholat asar ini segerakan. Kalau kita meninggalkan sholat asar, maka gugur amalan kita semuanya pada hari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali." Amalan yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat salat. Jika baik salatnya, baik seluruh amalnya. Jika sudah rusak salatnya, rusak seluruh amalnya.
Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Jadi sebelum Allah melihat amalan-amalan yang lain, puasa, zakat yang lainnya, Allah lihat dulu salatnya. Bagus enggak? Kalau bagus, bagus semua amalnya. Kalau rusak, rusak semua amal. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu menunjukkan kepada kita salat ini adalah hal yang sangat penting bagi kita. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bahkan banyak tawuran gini Pak Ibu, bahkan banyak narkoba dan segala macamnya. Karena perhatian kita terhadap salat tidak ada. Ya, jaga salat anak-anak kita. Jaga salat keluarga kita. Ini yang Allah perintahkan. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk salat, bersabarlah di atasnya. Lah penyebab pertolongan Allah dan mencegah perbuatan keji dan mungkar yang indah. Lah itu yang ditinggal di anak-anak wa, apa le bentengnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Tidak ada salat. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada salat. Dosanya dekat lah Pak Ibu. Kalau tidak dengan kebaikannya dekat, dosanya akan dekat dengan kejahatan, dengan syaitan. Jadi diantara sebabnya banyaknya kemaksiatan karena kita lalai dari mengingatkan anak-anak kita dan keluarga kita dari menjaga salat. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebenarnya. Ini saja yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menghindari perbuatan syirik, kita bisa menghindari percaya kepada hal-hal yang berkaitan dengan jin dan syaitan tersebut, dengan mendatangi tukang ramal dan dukun-dukun yang bekerja sama dengan jin dan syaitan. Kemudian kita menghindari durhaka kepada orang tua, ya. Kemudian kita menghindari meninggalkan salat, terutama salat asar, karena ini sebab-sebab dihapusnya amalan kita. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan pertama, apakah taubat diterima apabila masih ada masalah hubungan tidak baik dengan orang lain? Ya. Ini memang hablum minallah wa hablum minan nas, ya, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, dosa-dosa bagi orang yang bertaubat, kecuali dosa hubungan dia dengan manusia yang lain. Maka kalau dia belum minta maaf, belum dia selesaikan urusannya tersebut, akan dia selesaikan nanti pada hari kiamat. Makanya Allah katakan, sesungguhnya Allah mengharamkan kezaliman. Karena kezaliman itu akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan gelap. Dan orang-orang yang zalim akan menjadi orang-orang yang muflis, bangkrut nanti pada hari kiamat. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Orang yang datang dengan pahala zakat yang banyak, puasa yang banyak, semuanya banyak, namun saudaranya tidak selamat dari kejahatan tangannya. Dia pukul, dia rampas hartanya, bahkan dia bunuh saudaranya. Tidak selamat dari kejahatan lidahnya. Dia gunjingi, ya, dia sakiti secara dengan lidahnya. Maka setiap orang yang dia zalimi didatangkan. Maka diambillah pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala haji dan yang lain, diberikan kepada orang-orang ini. Kemudian habis amalannya, habis pahalanya. Ternyata masih banyak dosanya diberikan kepada orang-orang ini, ya. Akhirnya diberikan dosa orang ini, diberikan kepadanya dan dia menjadi orang yang bangkrut. Baik kaum muslimin Bapak Ibu, ya. Baik kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqomah, Allah tanamkan rasa takut dalam hati kita, Allah lindungi kita dari hal-hal yang menyebabkan hapusnya amal kita, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.